You're my life, you're my breath, you're a smile, you're my guest. You're the earth, you're the sun, you're the grass, you are love. You're my hands, you're a bug, you're my eyes, you're a hug. You're the light in the dark, you're the spark, you are fun. You're my mom, you are water, you're the stars, you're my daughter. You're my friend till the end, you're my dreams, you're my father. You're the ants on the ground, the miracles that surround. I'm feeling it all around, the hemisphere in the clouds. You're my pain, you're my sorrow, you're my hope for tomorrow. You're the strength when I'm hollow, you're the path that I follow. You're the blessings that exist, the small things that are bliss. The gift to realize that everything All is a that gift. I am, all that I see, all that I've been and all that I'll ever be is a blessing. It's so amazing, and I'm grateful for it all, for it all. Hari-hari ini ada banyak dari kita mungkin yang komplain karena banyak hal gitu. Sementara tadi di film tadi ya, di movie cuplikan lagu tadi tuh semua orang mau bersyukur gitu. Semua orang mau menyatakan betapa gratefulnya mereka atas semua yang baik yang mereka alamin di dalam hidup mereka. Waktu lagi nyiapin talk buat hari ini, saya browsing beberapa ini ya di YouTube, di beberapa ini ya saya Google. Lalu ada satu pembicara di Amerika, dia satu pembicara sekuler, talk gitu ya, talk show, late night show di Amerika apa gitu. Dia lagi mempertanyakan gitu, kenapa sih hari-hari gini ya, dunia ini hari gini nih hari yang dunia yang sebetulnya everything is so amazing, dia bilang. Waktu dia ngomong tuh, dia tuh umurnya udah sekitar 50 sekian gitu. Dia bilang, I live in an era, dia bilang, saya tinggal di hidup ya, yang ngalamin masa di mana banyak hal dalam hidup ini nih gak sepraktis hari ini. Kemudian dia mulai menceritakan masa lalu. Zaman dulu dia bilang, saya tuh ya dia bilang, kalau telepon itu gak ada tuh. Telepon itu kita mesti berdiri di deket gagang teleponnya dan gak bisa pergi sambil jalan-jalan. And kita mesti muter di telepon itu dia bilang. Sampai sebel banget sama orang yang punya nomor telepon ada angka nolnya. Karena nol tuh berarti muternya mesti jauh. Ya, saya gak tahu berapa yang di tempat kita yang masih ngalamin telepon di rumah yang harus nempel dan harus muter. And some people dia bilang dikit-dikit komplain dia bilang. Dia bilang telepon, begitu lama sedikit, ya, langsung dia bilang, come on dia bilang, what are you guys thinking dia bilang gitu. Give it a second, the signal it's gotta go to the space. And then it's gonna come back here again. So give it a second. Why do you have to complain so fast katanya. Terus dia juga bingung gitu. I mean kita hidup di era sekarang di mana orang pergi kemana-mana naik pesawat gitu dia bilang ya. And begitu duduk di pesawat, nah pendek banget nih, naikin. Begitu duduk di pesawat, kalau kursinya nggak enak gitu ya. Nggak enak nih pesawatnya, wah sempit dia bilang. Don't you think, can you imagine you're sitting on a chair in the sky? Gitu. I mean, can't you be thankful? Dia bilang gitu. Karena hidup ini sebetulnya begitu amazing, ada begitu banyak hal yang kita syukurin. Dan kita begitu fokus pada hal-hal yang bikin kita kesel, bikin kita bete, dan bikin kita sebel. Okay? So the one forgotten secret for a happy heart. Kalau kita Google ya, it's very easy. Google aja, secret for a happy heart. Okay? And kita akan nemuin bahwa secret, rahasianya adalah, nah ini seperti biasa nih. Rahasianya adalah gratitude, syukur. Berapa banyak dari kita yang take time untuk bersyukur akan hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Okay? Hari ini kita akan ngebahas soal ini. This is the one forgotten secret. Kenapa? Karena kita seringkali dengan mudahnya bete, dengan mudahnya komplain, dan kita lupa bahwa kalau kita mau bersyukur, things will change. Instantly, really. Karena scientifically, jadi saya waktu browsingnya ada banyak banget tes, ada banyak banget eksperimen, ada banyak banget research tentang gratitude, tentang syukur. Dan kalau kita Google, semuanya bilang bahwa gratitude ini adalah sarana menuju hati yang happy. Kita mau punya hati yang lebih happy, kita mesti belajar bersyukur. Oke, ini beberapa hal yang saya lihat, saya baca gitu ya. Klik, mungkin enakan kliknya daripada pencet sini ngomong, klik gitu. Jadi
Yang di belakang tahu maksudnya. The Science of Gratitude. Jadi survei membuktikan, eksperimen membuktikan bahwa orang yang rajin bersyukur, membiasakan hidup syukur, itu pertama-tama dia happier. Lalu dia become a better person, dia less depressed, dia bisa achieve more goals, more generous giving, more satisfying relationship, more resilient to trauma. More resilient to trauma tuh gini, kalau abis ngalamin trauma gitu ya, cepat pulihnya. Recovernya tuh cepat banget kalau dia punya kebiasaan bersyukur. Dan recent study, ini studi yang paling modern, paling terbaru, bahkan bilang bahwa physically healthier. Orang-orang yang rajin mengucap syukur, itu secara fisik juga lebih sehat. Ini terkait ke tingkat kolesterol, tingkat tekanan darah, lalu fungsi liver dan sebagainya. Really. Jadi ini data ini ya saya ambil dari ini, di bawah nanti nggak kelihatan di sini, cuma nanti bisa kalau udah di post di FB kita nanti ya, bisa klik di sini nanti sumbernya akan ditampilin. Ini ada satu profesor, si Robert Emmons kalau nggak salah, dia tuh dari University of California, Davis di Amerika. Dia bikin research for like 10 years, 15 years hidupnya dia dedicate buat mempelajari gratitude. Jadi ini dia punya lecture 1,5 jam klip di YouTube. Dan dia bercerita panjang lebar tentang manfaatnya dari bersyukur. Yang kebanyakan dari kita ignore. Kebanyakan dari kita nggak peduli. Nah, hari ini kita akan bahas ini. Hari ini kita akan lihat gimana Yesus bahkan mau membawa one step further. Bukan cuma punya hati yang bersyukur, but we need to be more than that. Oke? Nah, sebelum kita masuk di bacaan dari Lukas nanti, kita akan lihat dari lawannya gratitude dulu. Klik. Nah, lawannya gratitude itu kata ungrateful. Ungrateful itu artinya nggak tahu berterima kasih. Ungrateful ya, ini adalah satu kata ya, satu karakter ya, yang almost impossible to see in the mirror. Kita jarang banget ada orang yang menyadari bahwa dirinya itu nggak tahu bersyukur. Kita sadar akan keadaan kita kalau kita misalnya punya kekurangan pemarah. Kita tahu nih, gue memang orangnya pemarah. Dan banyak orang yang mengakui. Atau kita nggak sabaran. Banyak orang juga dengan jujur mengakui bahwa gue emang orangnya nggak sabaran. Atau misalnya suka khawatir, bahkan beberapa orang mengakui dirinya, iya gue emang orangnya suka khawatir. Tapi saya belum pernah, saya belum pernah ketemu seumur hidup saya, 17 tahun saya hidup dan belum pernah ada sekian tahun saya hidup dan belum pernah ada satu kali pun saya ketemu sama orang yang mengakui dirinya dan mengatakan bahwa gue emang orangnya nggak tahu syukur, nggak tahu berterima kasih. Nggak ada. Saya nggak tahu kalau di tempat ini ada yang pernah ketemu orang yang mengakui dirinya, gue emang orangnya ungrateful. Nggak. Kenapa? Karena ungrateful ini memang is so difficult to see in the mirror. Kita bisa ngelihat kelemahan kita yang lain, tapi kita nggak bisa ngelihat diri kita yang satu ini nih, ungrateful. Kita jarang bisa ngelihat yang begini. Lalu kalau orang, tandanya apa? Tandanya gampang. Kalau ada orang yang datang ke kita dan bilang, lu gak tahu berterima kasih lu, kita biasanya langsung defensif. Siapa bilang? Kalau ada orang yang datang ke kita dan bilang, you are such an ungrateful person. Kita langsung tersinggung and we get so defensive. Artinya apa? Memang gak ada dari kita yang mau mengakui bahwa kita orangnya gak tahu berterima kasih. The tricky part is, kita kira waktu orang bilang kita ungrateful, kita pikir maksudnya orang itu kita nggak pernah punya rasa terima kasih. Nanti kita akan lihat maksudnya apa. Nah, orang selain ungrateful itu it's so difficult to see in the mirror, ungrateful juga so easy to see in other people. Gampang banget kita ngelihat orang lain yang ungrateful. Bahkan hari ini beberapa dari kita bersyukur karena ada teman kita yang dengerin ini. Seneng banget gue, lu dengerin tuh. Karena kita pikir orang lain perlu belajar untuk bersyukur. Kita gak pernah berpikir bahwa aku perlu belajar untuk bersyukur. Hari ini kita seneng banget karena kita ngelirik ke belakang, biar tuh orang dengerin hari ini. Penting, gue catet nih, ntar gue mau cerita ke temen gue. Semua
berpikir bahwa ungrateful ini, it's other people, it's just not me. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi waktu Yesus dihadapkan pada situasi seperti ini. Kita sama-sama lihat di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 19 sampai 17. Oke, saya nggak ada teksnya, jadi yang punya iPad suci, Android suci, silahkan dibuka. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Oke, udah dapat semuanya? Kita baca sama-sama yuk semuanya, ini cuma 8 ayat. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke. Jadi settingnya begini. Tadi itu angle dari scientific research, oke, yang menyatakan bahwa gunanya begini. Tapi di cerita ini kita ngelihat Yesus secara istimewa mau address this issue. Oke, isu yang terkait dengan orang yang mengucapkan terima kasih. Buat yang gak familiar dengan kitab suci, ceritanya nih Yesus lagi dalam perjalanan nih ke Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi pada zaman itu ya, orang kusta itu kan dianggap sangat sangat cela. Orang kusta itu dianggap sangat terkutuk. Sehingga mereka itu kalau udah dideklar sakit kusta, itu mereka tuh nggak boleh ngumpul bareng sama orang banyak. Mereka bahkan tempat tinggalnya pun diasingkan di area yang berbeda. Dan bahkan ada satu masa, satu budaya, kalau orang itu jalan, dia mesti bawa bel. Supaya orang tahu bahwa ada orang kusta yang lagi lewat. Bukan bel misa yang pasti dipakai, bukan bel seperti ini, kekerenan. Tapi waktu dia jalan tuh ada bunyi. Dan kalau orang lagi jalan dan ada ngelihat ada orang jalan dengan bunyi-bunyi seperti ini, orang-orang di sekitarnya langsung menghindar. Karena mereka tahu bahwa ada orang kusta yang lagi lewat. Nah, selain itu, orang kusta tuh tahu bahwa basically ya kalau mereka udah sakit kusta, basically they are destined to be an outcast. Outcast tuh orang yang disisihkan, orang yang disingkirkan. Nah, jadi itu sebabnya di ayatnya dibilang bahwa mereka berdiri agak jauh. Mereka gak berani mendekat ke Yesus. Lalu mereka teriak, "Yesus, kasihanilah." Mereka bilang, "Tuhan," mereka bilang, "kasihanilah kami." Lalu ayat berikutnya, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." This is a bit nggak normanya begitu waktu itu. Kenapa? Karena orang kusta itu ketemu imam, tujuannya apa? Pada zaman itu, orang kusta itu ketemu imam kalau dia udah sembuh. Jadi somehow pada zaman itu tuh ya ada sekali-sekali mungkin sembuh mendadak, mungkin disembuhin Tuhan mungkin ada yang mujizat, ada apa. Tapi kalau dia udah ngerasa dirinya sembuh, dia datang ke imam. Tujuannya apa? Supaya nanti si imam akan bilang bahwa, "Oh iya benar, diperiksa nih badannya. Oh iya benar, kamu udah sembuh."
lalu dideklar, oke, orang ini sudah sembuh. Waktu imam declare bahwa orang ini sembuh, artinya orang ini boleh kembali ke society. Boleh ngumpul bareng-bareng lagi sama orang-orang. Jadi orang yang membawa dirinya ke imam adalah memperlihatkan diri ke imam bahwa dia sudah sembuh. Tapi kenyataannya kali ini, Yesus suruh 10 orang kusta berjalan menuju ke imam. So what Jesus was asking was that Jesus was asking them to make a move of faith, a decision of faith. Oke, artinya mereka masih, ini banyak kali terjadi kan, orang lumpuh Yesus bilang bangkitlah, berjalanlah. Waktu orang lumpuh itu melangkah dalam iman, dia berdiri, dia mengalami kesembuhan. Waktu dia melangkah dalam iman, dia mengalami kesembuhan. So ini yang diminta sama Yesus terhadap 10 orang kusta ini. And sure enough kita lihat, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. So benar, mereka bergerak 10 orang ini, waktu 10 orang ini sedang berbondong-bondong berjalan menuju imam, karena mereka melangkah di dalam iman mengikuti apa yang Tuhan bilang, sure enough, waktu mereka lagi jalan, mereka sembuh. Exactly seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Ayat 15, this is where the story gets interesting.